Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih kesempatannya. Terima kasih Pak Fikri. Pada malam hari ini, saya Latifah Nurfita Andini mewakili kelompok 6 akan mempresentasikan materi keseimbangan ADAS. Kelompok 6 beranggotakan Faras Fadilah Ramadhani dengan nomor induk mahasiswa 039. Latifah Nurfita Andini dengan nomor induk mahasiswa 149 dan Nur Fitriani dengan nomor induk mahasiswa 041. Pada materi ini yang pertama akan menyampaikan adalah Faras Fadilah Ramadhani. Waktu dan tempat saya persilahkan Mbak Faras. Pengertian ADAS. AD merupakan singkatan dari kata agregat, agregat demand atau permintaan agregat. Dan kata AS adalah istilah dari agregat, supply atau penawaran agregat. ADAS, penawaran agregat diartikan sebagai penawaran barang dan jasa yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan dalam suatu negara. Dalam setiap perekonomian yang merupakan perekonomian terbuka, penawaran agregat meliputi pendapatan nasional atau barang dan jasa yang dikeluarkan di dalam negeri ditambah dengan barang dan jasa yang diimpor. Penawaran agregat sama dengan barang dan jasa yang ditawarkan atau diproduksi perusahaan-perusahaan dalam perekonomian. Permintaan agregat dapat didefinisikan sebagai tingkat pengeluaran yang akan dilakukan dalam ekonomi pada berbagai tingkat harga. Dan pengeluaran agregat menggambarkan tentang hubungan antara pengeluaran yang akan dilakukan dalam perekonomian dengan pendapatan nasional. Next. Analisis Keynesian sederhana ADAS. Perkembangan analisis ADAS akan dibedakan menjadi dua aspek, yaitu yang pertama, pandangan klasik. Menurut Keynes, pandangan klasik yang berkeyakinan bahwa perekonomian selalu mencapai tingkat kesempatan kerja penuh. Dalam tingkat kegiatan ekonomi dan pendapatan nasional ditentukan oleh kemampuan negara untuk menggunakan faktor-faktor produksi yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa. Yang kedua, pandangan Keynes. Pandangan Keynes dibagi menjadi dua. Yang pertama, permintaan efektif dan kegiatan ekonomi, yaitu pengeluaran agregat atau permintaan efektif pada harga tetap dan permintaan agregat atau permintaan efektif pada berbagai tingkat harga. Dalam perekonomian, kesempatan kerja penuh tidak akan selalu dapat dicapai. Dan yang kedua, uang dan kegiatan ekonomi. Mengenai peranan uang dalam kegiatan ekonomi, perubahan-perubahan dalam jumlah uang dalam ekonomi dapat mempengaruhi kegiatan perekonomian. Next. Pandangan pokok teori makroekonomi Keynesian. Yang pertama, peranan pengeluaran agregat. Peranan pengeluaran agregat menentukan sejauh mana kegiatan ekonomi, pendapatan nasional, dan kesempatan kerja akan diwujudkan dalam suatu waktu atau tahun tertentu. Faktor yang mempengaruhi peranan pengeluaran agregat. Pertama, efek dari perubahan suku bunga. Kedua, efek perubahan tingkat harga kepada kegiatan ekonomi dalam suatu negara. Peranan uang dan suku bunga. Menerangkan tentang peranan uang dan suku bunga terhadap kegiatan ekonomi. Terdapat 3 efek perubahan penawaran uang kepada kegiatan ekonomi. Pertama, efek perubahan penawaran uang ke atas suku bunga. Yang kedua, efek perubahan suku bunga ke atas investasi. Yang ketiga, efek perubahan investasi ke atas pengeluaran agregat dan pendapatan nasional.
peranan kebijakan pemerintah. Menekankan kepada peranan pemerintah dalam mempengaruhi kegiatan ekonomi, perlunya campur tangan pemerintah dalam usaha untuk mencapai tingkat kesempatan kerja penuh tanpa inflasi. Dan yang terakhir, 2 kelemahan penting analisis Keynesian. Yang pertama, analisis Keynesian tidak memperhatikan efek perubahan harga-harga terhadap pengeluaran agregat dan keseimbangan pendapatan nasional. Kedua, analisis Keynesian mengabaikan peranan penawaran agregat dalam menentukan keseimbangan perekonomian nasional. Analisis Keynesian tidak menganalisis mengenai ciri-ciri perubahan agregat dan bagaimana penawaran agregat akan mempengaruhi keseimbangan pendapatan nasional. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Nur Fitriani. Baik, untuk kurva permintaan agregat atau AD adalah fungsi yang menggambarkan hubungan antara tingkat harga dengan jumlah pengeluaran agregat yang akan dilakukan dalam perekonomian. Misalnya, konsumsi rumah tangga atau kebutuhan perusahaan terhadap bahan maupun faktor-faktor produksi lainnya. Sifat kurva AD dipengaruhi oleh tingkat harga dan pengeluaran rumah tangga. Yang kedua, tingkat harga, suku bunga, dan investasi. Yang ketiga, tingkat harga, ekspor, dan impor. Untuk sifat utama dari kurva AD adalah garis yang menurun dari kiri atas ke kanan bawah, yang artinya semakin rendah tingkat harga permintaan, maka permintaan agregatnya akan semakin besar. Untuk kurva penawaran agregat atau AS, ciri-ciri kurva AS adalah yang pertama, ketika tingkat pengangguran tinggi, kurva penawaran agregat atau AS relatif landai. Pada tingkat kesempatan kerja penuh, kurva mengalami kenaikan. Yang ketiga, setelah tingkat kesempatan kerja penuh, kurva AS akan keadaan semakin tegak. Di situ terlihat bahwa long run atau penawaran jangka panjang itu sifatnya mengikuti tingkat bunga, sedangkan short run itu fluktuatif yang mengikuti harga yang naik turun. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Latifah Nurbiati. Faktor yang mempengaruhi bentuk kurva AS. Efek hukum hasil tambahan yang semakin berkurang. Untuk jangka pendek, fungsi produksi dinyatakan dengan H sama dengan FL. Maksudnya jumlah output atau nilai produksi real dan ditentukan oleh jumlah tenaga kerja yang digunakan. Fungsi ini dipengaruhi dari hukum hasil tambahan yang semakin berkurang. Pasaran tenaga kerja dan kurva penawaran agregat. Tingkat upah ditentukan oleh permintaan tenaga kerja. Oleh sebab itu, semakin tinggi kesempatan kerja, maka semakin tinggi pula tingkat upah yang diterima pekerja. Upah yang semakin tinggi ini akan menaikkan biaya produksi. Maka untuk tetap memperoleh keuntungan penawaran agregat dalam ekonomi, hanya akan ditingkatkan oleh perusahaan jika tingkat harga semakin tinggi. Kemudian tingkat pengangguran dan tingkat kenaikan upah. Diperkenalkan kurva Phillips, yaitu A perhubungan antara tingkat kenaikan upah dan tingkat pengangguran, dan B perhubungan antara tingkat inflasi dan tingkat pengangguran. Keseimbangan permintaan penawaran agregat ADAS. Keseimbangan makroekonomi. ADAS sebagai keseimbangan makroekonomi karena analisis ini telah memasukkan unsur perubahan harga dalam analisis keseimbangannya. Perubahan keseimbangan dan penyebabnya. A. Perubahan dalam AD saja, maksudnya perubahan dalam permintaan agregat yang tidak diikuti oleh perubahan penawaran agregat akan menimbulkan perubahan harga dan pendapatan nasional. Kemudian untuk B. Perubahan dalam AS saja, perubahan tersebut akan mengakibatkan perubahan harga dan pendapatan nasional real ke arah yang bertentangan.
Kemudian untuk yang C, perubahan serentak dalam AD dan AS. Perubahan kurva AS dengan pergeseran kurva AD ke kiri ini mengurangi tingkat kesempatan kerja serta pendapatan real rumah tangga. Sedangkan pergeseran kurva AD ke kanan menyebabkan peningkatan pendapatan nasional dan akan menambahkan kesempatan kerja. Itu tadi presentasi dari kami kelompok 6. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan, langsung saja ke kolom diskusi. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.